Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok kurikulum PAUD dalam mata kuliah analisis kurikulum dan falsafah pendidikan awal kanak-anak yang diampu oleh Dr. Zahra Usman akan mempresentasikan dengan jelas bagaimana sejarah kurikulum PAUD dan secara rinci nanti akan dijelaskan oleh kelompok kami. Perkenalkan, saya Muslihatul Maulidian dan kawan saya ada Hamalata Apesumnade, ada Ratinga Madafan, ada Fatin Amirah binti Muhammad Khairi, dan ada Bapak Suhayatman. Kami adalah student dari University Pendidikan Sultan Idris. Oke, saya akan mulai dari slide pertama. Ya. Oke, saya mulai dari pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum itu merupakan seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman atau garis panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan kurikulum dalam dunia pendidikan anak usia dini atau bisa disebut dengan PAUD dapat diartikan sebagai seperangkat bahan ajar yang mencakup atau yang skupnya itu adalah tujuan, isi, dan bahan belajar khususnya pada anak-anak siswa usia kanak-kanak 0 sampai 6 tahun untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimum atau optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Perkembangan kurikulum PAUD di Indonesia itu berawal dari tahun 1964 hingga sekarang. Jadi setiap beberapa periode kurikulum PAUD itu mengalami perkembangan. Yang pertama pada tahun 1964 di mana kurikulum PAUD ini menggunakan sistem pendidikan pancawardana dengan tujuan siswa diarahkan kepada perkembangan menjadi Pancasila yang bertanggung jawab sehingga terselenggaranya masyarakat adil dan makmur. Di mana Pancasila ini merupakan 5 sila dasar negara Republik Indonesia. Dan di sini anak-anak diminta untuk mengembangkan 5 aspek perkembangan seperti aspek moral, kognitif, emosional, artistik, keterampilan, dan jasmani atau fisikal. Berikutnya 4 tahun kemudian kurikulum berganti menjadi kurikulum tahun 1968. Tujuannya yaitu peresmian kurikulum Taman Kanak-kanak atau kurikulum TK. Di sini yang dikembangkan itu sudah lebih berkembang lagi. Ada 8 bidang perkembangan yang dikembangkan. Yang pertama bidang penerapan Pancasila, yang kedua bidang bermain atau kegiatan bebas, yang ketiga bidang pendidikan bahasa, yang keempat bidang pendidikan alam persekitaran, yang kelima bidang pendidikan jasmani, yang ketujuh bidang ungkapan kreatif atau seni, dan yang terakhir pendidikan skolastik seperti membaca, menulis, dan berhitung. Berikutnya kurikulum tersebut berkembang lagi pada tahun 1974 di mana kurikulum PAUD ini lebih menekankan kepada pengembangan kepribadian anak-anak, di mana di sini pengembangan pendidikan moral Pancasila lebih ke karakter moral atau yang sesuai dengan landasan Pancasila negara Indonesia, di mana bahasa pengantarnya itu adalah bahasa daerah masing-masing. Jadi di tahun 1976 ini setiap sekolah itu menggunakan bahasa pengantar sesuai dengan daerah masing-masing. Misalkan bahasa Jawa dia menggunakan bahasa Jawa, di Lombok dia menggunakan bahasa Lombok, di daerah lain dia menggunakan bahasanya sendiri, seperti itu. Nah, pada tahun 1984 kurikulum ini berkembang lagi, tapi ini berorientasi kepada cara belajar siswa aktif. Jadi anak-anak itu lebih dituntut untuk menjadi aktif dan pendidikan itu disesuaikan dengan bakat atau kemauan anak, terus minat, kemampuan, keperluan siswa agar lebih mudah bergerak. Mana suaranya? Ya, oke.
Oke, kurikulum 1984 ini tadi sudah saya jelaskan. Di sini anak-anak itu pendidikannya disesuaikan dengan bakat, minat, kemampuan, keperluan siswa agar lebih mudah bergerak dan dapat memilih kegiatan sesuai dengan apa yang diperlukan dan minat dan kemampuan mereka. Jadi di sini CBSA itu anak-anak dituntut lebih aktif memilih apa yang dia inginkan. Dan selanjutnya kurikulum ini terus berkembang pada tahun 1994 sudah mulai menggunakan sistem tema dan subtema sebagai pokok bahasan atau skop pembahasannya sudah menggunakan tema dan subtema. Dan sistem pembelajarannya itu menggunakan sistem catur wulan, artinya setiap 4 bulan sekali anak-anak menerima hasil rapot atau hasil penilaian pembelajaran. Jadi dalam 1 tahun itu dia akan menerima hasil pembelajaran itu sebanyak 3 kali. Itu di tahun 1994. Nah, pada tahun 2004, perubahan kurikulum ini berkembang juga menjadi kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, di mana di sini sistem pembelajaran diganti menggunakan sistem semester. Artinya pembelajaran itu setiap tahunnya itu mendapatkan penilaian 2 kali seperti kita sekarang ini. Dan guru itu sebagai fasilitator dan motivator bagi anak. Jadi di sini peran guru itu sangat digalakkan atau sangat dianjurkan sebagai fasilitator dan motivator. Halo. Oke, berikutnya kurikulum KTSP 2010 di mana di sini mengacu kepada standar nasional pendidikan. Jadi di sini negara Indonesia itu sudah memiliki standar-standar pendidikan nasional dan KTSP ini merupakan kurikulum tingkat satuan pendidikan di mana setiap daerah di wilayah Indonesia itu diberikan kesempatan untuk mengembangkan pembelajarannya masing-masing, tapi tetap mengacu kepada standar nasional pendidikan. Misalkan di daerah Nusa Tenggara Barat pembelajarannya lebih cocok menggunakan kondisi seperti di daerah perkotaan seperti itu. Jadi disesuaikan. Kalau di masyarakat yang ada di sekitar pantai boleh mengambil tema-tema yang berkaitan dengan pantai dan juga yang sesuai dengan kondisi kultur daerah masing-masing. Tapi tetap menggunakan atau mengacu kepada standar pendidikan nasional negara Indonesia. Dan di sini bahasa pengantarnya itu boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh juga menggunakan bahasa daerah. Dan yang terakhir di sini perkembangan kurikulum itu sampai sekarang dinamakan kurikulum PAUD 2013. Karena kenapa dikatakan kurikulum PAUD 2013? Karena kurikulum ini dibentuk pada tahun 2013, tapi mulai diberlakukan pada tahun 2014 hingga sekarang. Inti dari kurikulum PAUD 2013 ini adalah upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Jadi kurikulum 2013 PAUD ini bertujuan untuk mendorong perkembangan peserta didik secara optimal sehingga memberi dasar untuk menjadi manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang bermain produktif, kreatif, inovatif, dan efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan sesuai dengan peradaban dunia. Oke, selanjutnya ciri-ciri khusus kurikulum K13 yang pertama bersifat unified atau terpadu, di mana kurikulum ini bersifat tematik. Tema-tema yang digunakan itu merupakan tema-tema yang paling dekat dengan anak, seperti diriku, kalau di Malaysia bahasanya diri saya, keluarga saya, binatang atau hewan, tanaman, air, udara, api, tanah, dan sebagainya. Nah, tema-tema itu dilaksanakan secara kontekstual, misalkan tema air dilaksanakan pada musim hujan, atau tema apa istilahnya tanaman atau buah-buahan dilaksanakan pada saat musim buah-buahan. Jadi disesuaikan, tidak mesti berurutan. Itu maksudnya. Yang kedua, dinamis. Kurikulum PAUD ini dapat berubah secara harian, tidak harus menunggu sampai 5 tahun sampai kurikulum direvisi. Misalnya, ketika di sekolah ada sirkus binatang dan yang datang dan anak-anak senang membicarakannya, maka temanya itu dapat menggunakan tema binatang atau bisa membahas dengan sirkus. Jadi dinamis itu artinya sesuai dengan kondisi saat itu. Misalkan hari ini kemarin tema tanaman, hari ini seharusnya tema tanaman. Tapi karena di sana itu ada sekolahnya misalkan berdekatan dengan
Atau misalkan hari itu musim hujan misalkan, boleh dia mengganti temanya itu menjadi tema air seperti itu. Jadi disesuaikan dengan catatan nanti tema-tema yang lain akan diganti kepada hari-hari yang lain seperti itu. Dan yang ketiga, ciri-cirinya lagi itu sesuai dengan perkembangan anak. Jadi pengembangan kurikulum PAUD ini didasarkan atas perkembangan rata-rata anak yang didasarkan atas usia. Pada saat pembelajaran, guru menyesuaikan tugas perkembangan dengan tingkat perkembangan masing-masing. Jadi di sini kurikulum PAUD K13 ini merupakan kurikulum yang mencakup tema secara umum, tapi di saat pembelajaran guru akan memberikan pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan anak-anak. Berbeda dengan kurikulum di Malaysia, kalau di Malaysia itu kan ada kurikulum untuk usia 5 dan 6 tahun, ada kurikulum untuk 3 dan 4 tahun. Tapi kalau di Indonesia kurikulumnya itu satu, tapi nanti di pembelajarannya itu guru akan menyesuaikan muatan-muatan materi yang diberikan kepada pembelajaran. Misalkan anak usia 3 sampai 4 tahun pembelajarannya itu lebih sederhana, tapi dengan tema yang sama, dan di usia 5 tahun sampai 6 tahun pembelajarannya agak memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada anak usia 4 sampai 5 tahun. Seperti itu. Yang keempat, ciri-cirinya itu bersifat holistik atau menyeluruh, di mana kurikulum ini mengembangkan semua aspek perkembangan anak, seperti aspek fisikal, motorik, kognitif, sosial, moral, nilai, etika, bahasa, dan estetika atau seni. Yang kelima, ciri-cirinya itu sesuai dengan lingkungan terdekat anak. Sama seperti tadi ya, lingkungan terdekatnya seperti apa. Anak-anak misalkan ada di pantai, dia menggunakan tema lebih banyak dengan lingkungan pantai. Tapi tetap mengacu kepada standar nasional pendidikan negara Indonesia. Oke, landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum. Oke, di sini landasan pengembangan kurikulum PAUD artinya hal-hal yang menjadi dasar atau apa namanya? Kalau di bab 2 penyelidikan itu namanya kerangka konsep kajian. Jadi landasan pengembangan kurikulum itu didasari oleh yang pertama ada nilai filosofinya, yang kedua berdasarkan perkembangan neuroscience, yang ketiga ada landasan yuridisnya atau hukum-hukum negara, dan yang keempat berdasarkan teoritik atau teori-teori yang menyokong perkembangan kanak-kanak. Tapi di sini kita akan membahas tiga landasan pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, neuroscience, dan yuridis. Seperti itu. Dan berikutnya filosofi dalam kurikulum PAUD akan disampaikan oleh teman saya, Hama Lata. Silakan, Hama. Oke, salam sejahtera diucapkan kepada rakan-rakan saya. Oke, so saya akan teruskan dengan filosofi dalam kurikulum PAUD. Okey, yang pertama adalah berpusat pada anak, iaitu berpusatkan pembelajaran yang berpusatkan murid. Terusnya perkembangan holistik, iaitu perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Yang ketiga, learning by doing. Okey, learning by doing nanti saya akan jelaskan secara terperinci. Seterusnya ABK. ABK dia maksud dia adalah anak berkeperluan khas. Okey. Untuk lebih jelas kanak-kanak yang kelainan upaya, disabilities. Okey, seterusnya latar belakang budaya dan bahasa, hubungan timbal balik guru dan keluarga, yang maksudnya hubungan antara guru dan ibu bapa lah dengan kanak-kanak sekali. Seterusnya kreativiti murid dan juga aktiviti fizikal dan permainan pengintegrasian. Okey, so saya akan jelaskan one by one secara terperinci lah. Okey, kita tengok next slide. Okey, yang pertama kurikulum PAUD ni dia menekankan pembelajaran ataupun kurikulum yang berpusatkan murid. Okey, berpusatkan murid maksudnya penglibatan murid itu secara aktif dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. Seterusnya, mereka akan diberi tanggungjawab atas pembelajaran mereka sendiri. Di bawah pembelajaran berpusatkan murid ini, murid memainkan peranan yang penting. Okay, so proses pembelajaran murid tersebut dibimbing oleh guru mereka sendiri.
Penglibatan murid tu guru akan mentaksir penglibatan murid tersebut dengan menentukan aspek minat, dorongan dan keperluan murid itu sendiri. Terusnya dalam pembelajaran yang berpusatkan murid juga, murid diberi kebebasan untuk memilih aktiviti apa yang mereka nak main ataupun bahan apa yang mereka nak guna, dan masa semasa pembelajaran semua ditentukan oleh murid. Sebab tu kita dipanggil sebagai pembelajaran berpusatkan murid. Ya, seterusnya guru di sini hanya sebagai pemudacara ataupun pembimbing yang memandu murid tu untuk menjalankan aktiviti pembelajaran. Ya, okey. Seterusnya perkembangan holistik. Okey, holistik maksudnya menyeluruh. Menyeluruh maksudnya murid tersebut dapat semua perkembangan secara menyeluruh lah. So, aktiviti yang dirancang oleh guru tu patut dia menentu aktiviti yang dirancang oleh guru tu dia perlu sesuai dengan semua perkembangan. Dia kena sesuai dengan perkembangan kanak-kanak tu lah. Okey. Contohnya di sini dia ada sosial, sikap beragama, moral, kognitif, bahasa, emosional dan fizikal lah. Okey, saya bagi contoh lagi. Okey, yang pertama, kalau perkembangan holistik biasanya kita tengok daripada perkembangan matematik ataupun perkembangan bahasa. Kalau perkembangan bahasa, murid tu mesti ada kebolehan untuk menggunakan kata-kata secara berkesan dalam bentuk lisan ataupun penulisan. So dari sebab prasekolah, mulai prasekolah guru tu perlu membimbinglah anak murid untuk menguasai sesuatu kemahiran, ya. Terusnya contohnya perkembangan lain. Kita ada menurut Howard Gardner kita kena ada banyak kecerdasan kan. So ada 8 jenis kecerdasan kalau tak silap saya. So bolehlah guru membuat panduan Howard Gardner untuk mengaplikasikan ke semua kecerdasan tu dalam aktiviti pembelajaran prasekolah. So kurikulum PAUD ni dia menjelaskan tentang perkembangan yang holistik. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya learning by doing. Maksudnya anak terlibat dalam membentuk pengetahuan dan pengalaman sendiri. So learning by doing contohnya lah pembelajaran berasaskan projek yang tu semua kanak-kanak tersebut dia akan libatkan diri dia dan dia akan dapat tahu. So masa dia buat sesuatu aktiviti tu, masa itulah dia akan belajar macam mana cara buat. Contohnya lah eksperimen biji benih ke kacang hijau macam tu. So masa dia buat tu dia akan belajar, dibimbing oleh guru, ya. Seterusnya anak ABK, anak dengan keperluan khusus. Okey, anak penyandang disabilitas. Maksudnya orang kanak-kanak kelainan upaya. So di sini saya akan jelaskan anak yang memiliki keterbatasan fisik, iaitu kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran, penglihatan, masalah pembelajaran, ini semua dikategorikan sebagai kanak-kanak kelainan upaya. Okey, so saya akan jelaskan tentang klasifikasi anak berkeperluan khas. Contohnya gangguan penglihatan. Kanak-kanak yang ada gangguan penglihatan dikategorikan dalam ABK. Terusnya gangguan pendengaran, gangguan intelektual, gangguan fizikal dan kesihatan, gangguan emosi dan perilaku, gangguan learning disabilities, slow learner, autism, hyperactive, yang ni semua dikategorikan sebagai anak berkeperluan khas. Okey. Seterusnya kawan saya akan teruskan pembentangannya. Silakan. Okey, akan diteruskan oleh Rati, boleh? Okey, salam sejahtera kepada rakan-rakan. Saya akan berteruskan dengan latar belakang budaya dan bahasa. Okey, kurikulum PAUD 2013 ni salah satunya dibentuk berdasarkan latar belakang budaya dan bahasa. Kerana terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia.
atau tepatnya 1,340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Okey, BPS bermaksud di sini Badan Pusat Statistik yang memberi maklumat tentang jumlah penduduk di Indonesia. Okey, dan suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 40% dari total populasinya, iaitu di Indonesia. So, oleh sebab itu, kurikulum PAUD 2013 membebaskan sekolah masing-masing untuk menentukan pembelajaran masing-masing. Tetapi masih dalam konteks sistem pembelajaran nasional ataupun sistem pembelajaran kebangsaan, macam itulah lebih kurang. Okey. Jadi tema-tema mengikuti budaya daerah masing-masing, tetapi tidak terkeluar dari kurikulum yang sedia ada, iaitu pembelajaran nasional. Okey. Yang seterusnya, hubungan timbal balik guru dan keluarga. Family friendly school. Di sini bermaksud keluarga ataupun ibu bapa berperanan sebagai friendly school. Contoh macam di sekolah itu, kalau timbulnya kurikulum baru yang tu guru-guru perlu hubung kait dengan ibu bapa ataupun parent. Ibu bapa merupakan penyokong semua program-program yang dirancang di sekolah itu. Setiap awal tahun pihak sekolah memberi maklumat tentang program-program sekolah itu. Di sini ibu bapa juga berperanan untuk memberi idea masing-masing dalam apa jenis program yang dirancang oleh sekolah di situ. Itu yang dimaksudkan dengan friendly school. Pada pandangan saya ini lebih kurang seperti negara kita, iaitu di prasekolah kita ada persatuan permuafakatan kan. Lebih kurang macam itulah. Okey, slide seterusnya. Okey, yang seterusnya kreativitas. Okey, kreativiti lah kan. Okey, di sini terdapat 4 perkara berkaitan tentang definisi yang diberikan oleh Torrance. Okey, pertamanya orisinalitas, kelancaran, fleksibilitas, itu idea benar-benar unik. Okey, contohnya di sini orang yang kreatif ialah orang yang mempunyai idea benar unik. Maksud dia seperti itulah. Okey, kedua, kelancaran. Jumlah idea yang diproduksi beragam. Seperti pelbagai idea yang pelbagai. Okay, yang ketiga, fleksibilitas. Berfikir dengan cara yang berbeza. Okay, elaborasi bermaksud berfikir tentang satu idea dan memperluasnya menjadi lebih menarik dan kompleks. Okey, idea yang secara luas. Okey, salah satu asas kreativitas ini merupakan salah satu asas terbentuknya kurikulum PAUD 2013. Okey. Yang seterusnya, aktivitas fizik dan bermain terintegrasi. Okey, ini merupakan filosofi kenapa kurikulum ini dibuat berdasarkan aktiviti fizikal ataupun bermain terintegrasi. Okey, aktiviti yang langsung spontan ditandai dengan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan benda di sekitarnya, dilakukan dengan senang ataupun gembira, seronok, atas inisiatif sendiri, usaha sendiri, menggunakan daya khayal iaitu imaginatif, menggunakan panca indera iaitu deria, semua deria dan seluruh anggota tubuhnya. Okey, seterusnya. Ya, seterusnya. Okey. Sebelum ni berkaitan dengan filosofis. Okey, selepas ini yang keduanya ialah landasan neuroscience. Ini merupakan pandangan menurut para ahli neurologi. Okey. Menurut ahli neurologi, pada saat lahir, otak bayi mengandungi 100 sampai 200 miliar. Miliar di sini miliar neuron yang siap melakukan sambungan asal sel. Sekitar 50% kapasitas manusia
Kapasitas di sini bermaksud perkembangan manusia. Telah terjadi sekitar usia 4 tahun, 80% peratus terjadi sekitar usia 6 tahun dan 100% sekitar 8 sampai 18 tahun. Okey, stimulasi saat usia 0 hingga 3 tahun jika didasari oleh rasa kasih sayang maka boleh merangsang 10 triliun, 10 million sel otak. Namun jika anak diperlakukan dengan kekerasan maka dapat memusnahkan 10 million sel otak. Kekerasan seperti garang, marah-marah, pukul kanak-kanak, macam itulah di sini. Okey, oleh itu kurikulum 13 ini dirancang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan otak kanak-kanak mengikut umur kanak-kanak. Iaitu kanak-kanak umur 3 hingga 4 tahun, guru perlu memberi bahan seperti senang, mudah, macam tu. Lepas tu diikuti dengan umur 5 dengan 6, lebih bahan yang lebih susah sikit ataupun abstrak sikit. Okey, yang seterusnya. Landasan yang seterusnya ialah yuridis. Okey. Landasan yuridis disusun ataupun dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar di negara Indonesia. Okey, nombor pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nombor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nombor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Okey, yang seterusnya PP. PP sini dimaksud Peraturan Pemerintah Nombor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional ataupun lebih dikenali sebagai SPN sebagaimana telah diubah dengan PP Peraturan Pemerintah Nombor 32 Tahun 2013 tentang SPN. Okey, Perpres di sini Peraturan Presiden Nombor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini secara holistik, integratif. Okay. Permendikbud di sini bermaksud Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nombor 137 tahun 2014 tentang standar pendidikan anak usia di sini. Okey, di sini juga terdapat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nombor 146 tahun 2014 tentang PAUD. Okey, itu saja daripada saya. Selepas ini akan disambungkan oleh rakan saya. Terima kasih. Terima kasih Rati. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fatin Amira. Silakan Fatin. Mike. Okay, Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Sekarang saya akan menerangkan tentang aspek perkembangan utama dalam kurikulum PAUD. Dia sama juga dengan kurikulum pemata dan juga kurikulum KSPK, di mana dalam perkembangan utama dalam kurikulum PAUD kita ada 6, iaitu yang pertama ialah bahasa, kedua ialah fisik motorik, iaitu fizikal, kemudian kita ada kognitif, agama dan moral, sosial, emosional dan juga seni. Okey, ini saya akan terangkan kepada dalam slide seterusnya. Okey. Pertama ialah bahasa dan juga keaksaraan, iaitu di mana dalam tujuan utama dalam perkembangan bahasa dan keaksaraan ialah keterampilan menyimak, di mana mendengar, di mana anak-anak ni dapat mendengar cerita yang disampaikan oleh guru, kemudian berbicara. Berbicara ni di mana apabila guru ni bercerita, anak-anak dapat menyampaikan semula mengikut fahaman yang anak-anak faham lah. Kemudian menulis dan juga membaca. Kemudian yang seterusnya adalah konektif. Okey, dalam konektif ini, dalam mengikut kurikulum PAUD, perkembangan konektif ini tumpu kepada kanak-kanak berfikir logik dan juga simbolik. Dan pada yang sama juga, perkembangan konektif inilah untuk kanak-kanak ni dapat dapat menyelesaikan masalah secara fleksibel yang dapat menerapkan pengalaman baru dalam diri kanak-kanak. Okey, antara
pembelajaran dalam perkembangan kognitif adalah mencocokkan, iaitu sesuai padan, itu matching lah. Kemudian ada klasifikasi, ada seriasi, kemudian ada angka dan berhitung, kemudian kita ada aritmatika dan pola, geometrik, grafik dan juga pengukuran. Okey, itu adalah dalam perkembangan kognitif. Okey, seterusnya adalah perkembangan socio-emosional. Okey, dalam perkembangan socio-emosional pula, di mana yang pertama ialah yang pertama ialah kesedaran diri, iaitu self-awareness, iaitu memperlihatkan kemampuan diri dalam diri kanak-kanak. Kemudian kanak-kanak ini dapat mengawal perasaan sendiri dan juga mengendalikan diri serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang kedua ialah feeling responsibility for self and other people, iaitu di mana rasa tanggungjawab untuk diri sendiri dan juga orang lain, iaitu dia mengetahui hak-hak diri sendiri dan anak-anak ni dia dapat mengerti aturan, mengatur diri sendiri serta bertanggungjawab atas perilakunya untuk kebaikan semasa sesama. Okay, kemudian kita adanya perilaku prososial, iaitu social behavior lah, di mana mampu bermain dengan kawan-kawan yang sebaya dengan mereka, kemudian dia dapat memahami perasaan diri sendiri dan juga kawan-kawan, dapat memberi respon, kemudian dapat menghargai hak dan juga pendapat orang lain, bersikap kooperatif dan berperilaku sopan. Okey, seterusnya kita ada nilai agama dan juga moral. Okey, nilai agama dan moral inilah mengenal agama yang dianuti. Dia tahulah, dapat mezakan dia tu agama apa, Islam, kemudian Kristian ke, dia tahu agama diri sendirilah. Kemudian dapat mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, suka menolong orang, kemudian sopan, hormat, sportif, kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama. Hari besar agama ni seperti macam hari perayaan lah, hari raya kan. Kemudian dan menghormati agama orang lain. Dan seterusnya kita ada fisik motorik. Okay, fisik motorik ni adalah kita ada dua lah. Ada tiga kat sini iaitu kita ada motorik kasar, motorik halus dan juga kesihatan dan juga perilaku keselamatan. Okey, motorik kasar ialah kemahiran motor kasar, iaitu memiliki kemampuan gerakan tubuh secara terkoordinasi, luntur, seimbang dan lincah dan mengikuti aturan. Di mana kalau dari Malaysia ialah kemahiran motor kasar lah, di mana kita menggunakan otot-otot yang besar, iaitu contoh dia seperti kanak-kanak ni jumping, running, berlari, balancing, itu ialah dalam kemahiran motor kasar, yang mana kanak-kanak menggunakan otot-otot ni lah, otot-otot keseluruhan badan. Kemudian kita ada motorik halus. Motorik halus ialah memiliki kemampuan menggunakan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Okey, motorik halus ialah kemahiran motor halus, di mana kanak-kanak ni menggunakan koordinasi mata dan juga jari-jari, iaitu otot-otot jari untuk menulis, sebelum mereka menulis, untuk mereka grasping semualah. Okey, itulah kemahiran motor halus. Dan kita seterusnya ada kesihatan dan juga perilaku, di mana memiliki berat badan, tertumpu kepada berat badan, kemudian lingkar kepala dan juga kemampuan berperilaku hidup bersih, sihat dan pedulikan terhadap keselamatannya. Dan kanak-kanak ni peduli terhadap keselamatannya. Dia tahulah keselamatan yang perlu dijaga. Dan seterusnya seni. Dan last sekali ialah perkembangan seni, iaitu di mana dalam perkembangan seni inilah di mana kanak-kanak ni dapat mengekspresikan dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, muzik, drama dan beragam dalam bidang seni lain seperti seni lukis, seni rupa dan kerajinan, serta mampu mengekspresikan karya seni mereka dengan bercerita kepada kawan-kawan mereka, kepada guru mereka. Itulah cara anak-anak ini mengekspresikan diri mereka, mengekspresikan seni yang mereka lakukan. Okay, seterusnya saya akan slide seterusnya akan disampaikan oleh Bapak Sumati. Okey, terima kasih. Suyaman. Oke, baik. Selanjutnya pembelajaran PAUD dan seterusnya akan disampaikan oleh Bapak Suhayatman. Silakan, Pak. Oke, ada suara ya?
Iya, silakan. Ada suaranya. Udah ada suara ya? Sudah ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah salam nih. Ya, lanjut. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Ahem. Pembelajaran PAUD. Ya, saya lanjut pembelajaran PAUD ya. Model pembelajaran PAUD sangat banyak dan guru dapat menyusun atau menggunakan model sendiri. Model-model pembelajaran PAUD antara lain adalah satu, model pembelajaran BCCT atau Brain Center and Kill Time. Pendekatan BCCT merupakan pendekatan yang memperhatikan perkembangan anak, yaitu dengan kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan fisik motorik. Pendekatan BCCT memiliki beberapa prinsip, diantaranya memperhatikan karakteristik anak, memperhatikan konsep keahlian yang akan dikembangkan di dalam sentra. Kemudian yang tiga, merumuskan tujuan dan manfaat sentra yang akan diajarkan. Kemudian yang keempat, menentukan tempat sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, guru menjadi fasilitator. Yang keenam, membatasi jumlah anak setiap sentra. Kemudian yang ketujuh, mengajak anak untuk berpartisipasi aktif. Kedelapan, yang terakhir, menambah alat dan bahan baru setiap sentra sesuai dengan Lulu 2014. Model sentra yang kedua, sesuai dengan Kemendikbud atau Kementerian Budaya 2015, antaranya satu, sentra balok, sentra main peran kecil atau mikro, sentra main peran besar atau makro, kemudian sentra imtak, iman dan takwa, kemudian sentra seni. Kemudian yang ketiga yaitu model pembelajaran sudut. Prinsip dasar pembelajaran sudut adalah pembelajaran dengan menggunakan sudut-sudut ruangan sebagai tempat pembelajaran yang di dalamnya terdapat media-media tertentu untuk menunjang proses pembelajaran. Sesuai dengan Nur Aini 2013. Model ini bersumber pada teori pembelajaran, teori pendidikan dan perkembangan Montessori. Pada model ini, program pembelajaran difokuskan pada 5 hal, yaitu pertama, sudut latihan kehidupan praktis atau practical life corner, kemudian sudut sensorik, kemudian sudut matematika atau Framed and Fraction, kemudian sudut bahasa atau linguist, kemudian yang keempat adalah pembelajaran tematik terpadu. Salah satu ciri khas pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini adalah pembelajaran tematik terpadu. Dalam pembelajaran tematik terpadu di pendidikan anak usia dini, kegiatan kita yang dilakukan untuk satu tema, yaitu subtema atau sub-subtema, dirancang untuk mencapai secara bersama-sama kompetisi sikap atau pengetahuan dan keterampilan dengan mencakup sebagian atau seluruh aspek pengembangan. Kemudian aspek penilaian pembelajaran daripada pendidikan anak usia dini ada 6, yaitu pengetahuan, sikap, nilai, moral, dan agama, kemudian fisik dan motorik, sosial dan emosi, yang kelima intelektual, dan yang keenam bahasa dan seni. Penilaian dilakukan menggunakan berbagai teknik dan konteks. Nilai-penilaian yang digunakan meliputi observasi, interview, portofolio, penilaian diri, penilaian antar teman. Kemudian teknik observasi dapat dilakukan menggunakan diantaranya satu, checklist, event sampling, anekdotal record, dan running record. Kemudian penilaian dilakukan ketika anak sedang melakukan kegiatan sehingga hasilnya bersifat otentik. Kemudian berikut beberapa contoh instrumen penilaian. Nanti di belakang. Oke, lanjut dulu.
Lanjut STTP-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan lanjutkan. Jadi contoh untuk penilaiannya nanti saya tampilkan secara manual ya kalau ada yang ini. Soalnya tidak bisa ditampilkan dalam PowerPoint. Oke, standar tingkat pencapaian perkembangan atau STTP, di mana STTP ini merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi perkembangan anak, mencakup aspek nilai, agama, moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Nanti STTP ini akan berhubungan dengan kompetensi inti, di mana kompetensi ini kompetensi inti pada kurikulum PAUD 2013 ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai STTP tadi yang harus dimiliki oleh peserta didik PAUD dalam usia 6 tahun. Jadi kompetensi inti ini merupakan operasionalisasi dari standar tingkat STTP dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki anak dengan berbagai kegiatan pembelajaran melalui bermain yang dilakukan di satuan PAUD. Jadi di sini secara terstruktur kompetensi itu ada 4. Yang pertama itu kompetensi inti yang bersikap spiritual, yang kedua KI 2 itu sikap sosial, KI 3 itu pengetahuan, dan KI 4 itu keterampilan. Dan di sini kompetensi ini dijabarkan seperti ini. KI 1 itu penjabarannya seperti ini: menerima ajaran agama, itu sesuai dengan agama dan moral. Yang kedua, memiliki perilaku sehat. Seperti yang saya jelaskan tadi, KI 3, KI 4 nanti ini akan berhubungan dengan kompetensi dasar. Jadi kompetensi inti nanti akan dijabarkan ke dalam kompetensi dasar yang nanti akan dimuat ke dalam borang penilaian anak. Jadi seperti itu. Nah, ini kompetensi dasar pada kurikulum PAUD 2013 ini berisikan kemampuan dan muatan pembelajaran untuk satu tema pembelajaran pada PAUD yang mengacu pada kompetensi inti yang tadi. Nah, di mana KD atau kompetensi dasar ini dikembangkan berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antara program pengembangan dalam merumuskan kompetensi dasar, juga memperhatikan karakteristik anak, kemampuan anak, serta ciri dari suatu program perkembangan yang hendak dikembangkan. Biasanya kompetensi dasar ini dituangkan ke dalam rencana pembelajaran harian atau RPPH. Dan nanti penilaiannya itu berdasarkan kompetensi dasar yang dimuat ke dalam borang penilaian anak. Jadi seperti itu. Nah, di sini contoh dari kompetensi inti. Kompetensi inti yang tadi saya bilang KI 1, kompetensi dasarnya ini ada 1.1, 1.2, yang ini kompetensi dasar ini yang akan dituangkan ke dalam rencana pembelajaran harian anak. Jadi dipilih sesuai dengan tema. Jadi dipilih mana kompetensi dasar yang cocok dengan tema dan juga perkembangan anak, seperti itu. Misalkan tema diri sendiri mungkin bisa diambil memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri. Itu yang dituangkan ke dalam rencana pembelajaran harian atau RPPH anak. Jadi seperti itu. Itu salah satu contohnya. Nah, ini juga KI 4-nya seperti itu sama. Nah, misalkan dia tema tanah, air, api, boleh memasukkan kompetensi dasar menyajikan berbagai karya dalam bentuk gambar, cerita, bernyanyi, gerak tubuh tentang lingkungan alam, hewan, tanaman, cuaca, dan air. Jadi ini adalah salah satu kompetensi dasar yang dimaksud tadi. Standar Pendidikan Nasional Indonesia itu berdasarkan kompetensi STTP, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Jadi setiap sekolah itu bebas mengembangkan apapun tema, apapun kondisi sekolah mereka, tapi harus sesuai dengan kompetensi dasar, kompetensi inti, dan kompetensi dasar yang dituangkan di dalam kurikulum. Itu yang dimaksud dengan standar pendidikan nasional yang tadi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan nanti teman-teman sudah jelas. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti kami akan jawab. Sekian dari saya. Saya Muslihat Maulidian. Ada Hama, ada Rati, ada Fatin, dan juga ada Pak Suhayatman. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.